Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tresna, pada pembelajaran IPS kelas 8. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Jangan lupa juga untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan mohon untuk disimak dengan baik-baik. Bila perlu, kalian catat bagian terpentingnya agar kalian dapat memahami materi yang telah disampaikan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, teknologi, serta pelaku ekonomi, di mana kita telah mengetahui bahwa keunggulan masing-masing daerah ataupun negara disebabkan karena perbedaan potensi dari daerah atau negara itu sendiri. Dengan potensi daerah atau negara itu sendiri dapat memiliki perbedaan-perbedaan yang juga bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaan teknologi. Karena perbedaan teknologi setiap daerah memiliki keunggulannya masing-masing. Maka dari itu, hal ini dapat menguntungkan jika setiap daerah ataupun negara dapat bertukar sumber daya. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan perdagangan di Indonesia dan internasional. Perdagangan antar daerah atau antar negara akan terjadi apabila ada produk yang diperdagangkan. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, untuk menghasilkan produk diperlukan kegiatan ekonomi berupa aktivitas produksi, di mana produk yang akan dihasilkan bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah ataupun negara itu sendiri. Dengan demikian, setiap daerah ataupun setiap negara dapat berinteraksi melalui perdagangan internasional ataupun perdagangan antar daerah. Yuk simak pembahasan lebih lanjutnya agar kalian dapat lebih memahami materi mulai dari pengertian, tujuan, faktor pendorong dan manfaat, serta perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan internasional. Kalian tentu memahami bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 13.000 pulau. Walaupun begitu, hal tersebut justru dapat menjadikan keunggulan bagi masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat melakukan proses kegiatan ekonomi di mana salah satu contohnya adalah melalui perdagangan antar daerah atau antar pulau. Namun sebelumnya perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsurnya pemaksaan. Lalu, apa itu perdagangan antar daerah atau antar pulau? Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk maupun lembaga suatu daerah dengan penduduk maupun lembaga suatu daerah atau pulau lainnya dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap daerah memiliki keunggulan komparatifnya masing-masing. Artinya bahwa potensi sumber daya yang memiliki nilai kegunaan dapat ditukarkan dengan daerah lain yang memiliki potensi sumber daya yang berbeda. Sebagai contoh, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Ketika dua daerah tersebut melakukan pertukaran sumber daya alam, maka kedua daerah tersebut sedang melakukan interaksi ekonomi yang disebut dengan perdagangan antar daerah atau pulau. Tujuan adanya perdagangan antar pulau adalah 1. Memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual.
Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Pernahkah kalian belanja online? Jika pernah, kalian akan merasakan bahwa dengan adanya perdagangan online ini akan membantu perdagangan antar daerah. Apalagi di era modern yang dimana ini sangat terlihat proses saling tukar barang dengan cara yang mudah. Kita sebagai konsumen tidak perlu pergi ke daerah lain untuk mendapatkan barang atau produk yang kita inginkan. Jadi, bagi produsen pun dapat menguntungkan karena konsumen yang membeli barang ataupun produknya tidak hanya dari suatu daerah yang sama, tapi juga mencakup daerah yang lebih luas lagi. Hal tersebut dinamakan bahwa dengan adanya perdagangan antar pulau atau antar daerah tersebut dapat memperluas jangkauan pasar. Kalian tahu tidak, mengapa perdagangan antar daerah ini bisa terjadi? Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor pendorong dari perdagangan antar pulau atau daerah. Apa saja ya? Yuk kita bahas satu persatu. Perbedaan faktor produksi. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa setiap daerah memiliki keunggulan komparatifnya masing-masing. Maka dari itu, setiap daerah dapat melakukan perdagangan antar pulau atau antar daerah, di mana dengan tujuan untuk saling melengkapi faktor produksi yang dibutuhkan oleh daerah lain yang memiliki keunggulan komparatif yang berbeda. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Harga suatu barang di daerah dengan daerah yang lain akan berbeda. Hal tersebut dikarenakan potensi sumber daya alam setiap daerah pun berbeda. Sebagai contoh, bagi daerah yang kaya akan buah rambutan, harga buah rambutan tersebut pasti akan lebih murah jika dibandingkan di daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil rambutan. Hal ini juga mendorong perdagangan antar daerah. Selanjutnya yakni manfaat perdagangan antar pulau atau daerah. Yang pertama adalah sebagai penyedia alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain perdagangan antar daerah atau pulau, terdapat juga perdagangan yang cakupannya lebih luas, yakni perdagangan antar negara atau yang sering disebut sebagai perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen baik itu dalam negeri maupun luar negeri, lembaga pemerintah atau yang disebut sebagai rumah tangga negara, serta rumah tangga luar negeri. Ruang lingkup dari perdagangan internasional berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang terakhir, menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Ketika membicarakan tentang perdagangan internasional, pasti akan berkaitan dengan aktivitas perdagangan internasional. Ya, apalagi jika bukan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan mengirim barang ataupun jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Pelaku dari kegiatan ekspor ini disebut sebagai eksportir. Lalu tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar Amerika atau yang biasa disebut sebagai US dollar.
Mata uang asing ini selanjutnya ditukarkan menjadi rupiah pada bank dalam negeri. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai kegiatan impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pelaku dari kegiatan impor disebut sebagai importir. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Contoh dari barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas antara lain seperti minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Adapun barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain seperti karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. Untuk mendorong ekspor, pemerintah dapat menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor antara lain berupa kemudahan mengurus perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Fasilitas dapat berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, bantuan kredit dengan bunga rendah. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Yang keempat adalah meningkatkan promosi. Dalam rangka mengenalkan produk dalam negeri di pasaran global, promosi menjadi hal yang sangat penting. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Contohnya saja kantor-kantor pusat promosi dagang Indonesia atau yang kita kenal sebagai Indonesian Trade Promotion Center yang mengusahakan agar produk-produk di Indonesia dikenal di luar negeri. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan antar negara, di antaranya 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 7. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Dari ketujuh faktor yang mendorong perdagangan internasional itulah kita tahu bahwa sebab apa yang menjadikan perdagangan internasional itu ada. Setelah memahami materi tentang perdagangan internasional, apakah menurut kalian perdagangan internasional dapat mendatangkan manfaat? Tentu saja jawabannya iya. Kira-kira apa saja yang manfaat dari perdagangan internasional? Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan antar negara antara lain 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 3. Menjalin persahabatan antar negara. Dan yang terakhir, transfer teknologi modern. Setelah kita memahami materi tentang perdagangan antar pulau atau antar daerah dengan perdagangan antar negara, mari kita analisis apa saja perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara.
Letak perbedaannya itu ada 3 macam. Yang pertama, perdagangan antar negara, ruang lingkupnya lebih luas jika dibandingkan dengan perdagangan daerah. Sedangkan yang kedua, pada perdagangan antar negara, bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan di mana setiap negara dapat menunjukkan kedaulatannya. Sementara itu, perdagangan antar pulau atau daerah, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi atau aturan dari negara. Dan yang terakhir, penggunaan kurs tukar dalam perdagangan antar negara menggunakan kurs tukar yang berbeda atau mata uang dalam negeri ditukarkan dengan mata uang dunia, yaitu dolar Amerika. Sedangkan di perdagangan antar daerah atau antar pulau menggunakan mata uang yang sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran IPS kali ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran IPS dengan baik. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.